Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam bagi sahabat jejak mediator gaib dimanapun kalian berada. Semoga kalian semua selalu diberi perlindungan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di kesempatan malam hari ini, saya bersama praktisi spiritual Basalik untuk menguak Gunung Rinjani yang berada di Lombok, yang mana gunung tersebut banyak menyimpan misteri. Untuk itu saya langsung berikan kepada praktisi spiritual. Terima kasih apa yang dikatakan oleh Mas Eko, menguak dan kita ungkap yang ada di Gunung Rinjani, penunggu kekuasaan yang ada di sana. Siapakah dia? Nanti kita masukkan ke mediator dan mediumisasi langsung ya. Tapi jangan lupa teman-teman yang melihat tayangan jejak mediator gaib, dukunglah channel ini agar channel ini lebih maju dan berkembang. Hanya itu yang disampaikan oleh praktisi spiritual. Marilah kita langsung mediumisasi. Marilah kita berdoa ya. Iya, sebelum kita laksanakan agar kita diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya berkomunikasi dengan siapa ini? Saya namanya Sanjaya. Sanjaya. Kalau boleh tahu keberadaannya di mana? Ada di Gunung Rinjani. Saya penguasa yang punya istana di situ. Kamu mau apa? Datang di sini memanggil Eyang Sanjaya. Ya, sebelumnya saya minta maaf untuk menghadirkan Eyang Sanjaya. Kami ingin tahu keberadaan gaib yang ada di sana. Ya, memang di Gunung Rinjani itu Sanjaya yang punya istana. Kalau ingin tahu kekuasaan yang ada di sana, Ya. Kekuasaan yang bermacam apa yang kamu tanyakan? Ya, selama ini Gunung Rinjani kan dikenal sebagai mistiknya yang kuat ya. Untuk kalangan para pendaki, mungkin Anda tahu sesosok gaib yang sering mengganggu para pendaki dan pengunjung di situ. Ya, di sana juga ada 3 ya, yang punya kekuasaan. Saya kan punya istana. Kalau kekuasaan itu Dewi Anjani juga punya kekuasaan. Ya. Juga Adi Putra Anjani punya kekuasaan. Pulun Anjani. Jadi Anjani semua. Ya. Jadi ada 4 ya yang berkuasa di situ. 4 saya. Ya. Kalau boleh tahu keberadaan Anda di posisinya mana itu? Saya ada di Bukit Tinggi. Oh, di bukitnya.
bukit yang paling tinggi itu namanya Kerajaan Sanjaya. Kalau Anjaninya di mana itu? Dewi Anjani ada di tengah, Hmm. ya, yang lainnya ada di bawah. Bulun Anjani itu macan, ya, Iya. mempunyai kelompok singa. Kalau Dewi Anjani itu di tengah, itu memang dia berwujud putri, berwujud ular siluman juga. Jadi sosok ular ya. Jadi sosok ular yang itu tugasnya masing-masing menjaga Gunung Rinjani. Iya. Anda di sana utusan atau datang sendiri? Saya diutus dengan Gunung Agung. Oh, dari Gunung Agung. Saya diutus di Gunung Agung, Gunung Maha Agung Iya. Bali itu ya. dari Bali. Jauh berapa kilo saya tetap bersahabat. Iya. Apa misteri-misteri yang kamu katakan, yang kamu tanyakan, saya yang bisa menjawab. Ya, seperti tadi yang saya katakan ya, mungkin Anda tahu sesosok gaib yang selama ini mengganggu para pengunjung pendaki yang berada di Gunung Rinjani. Gunung Rinjani memang ditakuti, tapi saya menjaga di situ. Sebenarnya saya itu yang ditakuti oleh kekuasaan itu. Karena saya yang punya istana, yang menguasai di bukit tinggi. Karena saya lihat dari bukit siapa yang nakal, tetap saya adil. Gunung Rinjani harus baik, tetapi banyak misteri yang dialami oleh orang yang punya kelalaian. Yang Anda ungkap yang mana itu? Ya, kebetulan saya kan pernah ke sana ya, 4 tahun yang lalu. Saya punya pengalaman, mungkin Anda tahu, sesosok gaib yang berada di telaga ya, Segaran Anak itu. Di situ saya bertemu dengan ditampaki sesosok seorang putri. Siapa itu yang ada di situ? Nah, di situ kalau di bagian sini, bagian Jawa itu namanya jin ya. Oh, jin. Kalau di sana itu adalah wedon. Wedon itu bahasa timur. Ya. Tapi zaman dulu, ya. Tapi sekarang itulah hak berbicara untuk melihat bahasa wedon itu apa. Iya. Memang kamu di membo itu namanya ditampai, menampak itu maunya karena kamu itu seorang bukan daerah sana. Ya. Mungkin kamu diajak diskusi bicara tentang keilmuan gaib kamu. Maunya begitu. Karena itu wedon gaib sama dengan jin setara. Ya, itu berada di tengah telaga itu. Itu di tengah telaga ada, di pinggir telaga ada. Karena di sana ada dewi ya. Dewi-dewi semua yang ada di dalam air itu mau berbicara sama kamu, cuma kamu tidak tahu maksudnya dia. Iya. Memang bahasanya itu beda waktu itu. Ya, maunya kamu itu dikasih kenang-kenangan sama dewi itu berupa gelang ya. Cuma kamu takut waktu itu. Ya, yang kedua itu kendala bahasa waktu itu. Ya,
memang bahasa timur itu ya, Hmm. di Gunung Renjani itu bahasa Doho ya. Iya, benar. Bahasa Doho itu dia tidak tahu bahasa Doho ya. Memang penduduk situ bahasa Doho itu bahasa apa Iya. ya. Bahasa Doho itu bahasa sebelum ada tahun 200. Iya. Nah, itu sudah ada pemunculan. Nah, pemunculan bahasa Goib. Lah Goib yang ada di situ wedong. Nah, Itu mengganggu enggak ya? ya jelasnya mengganggu. Tapi kalau teman-teman apa yang naik gunung itu apa maksudnya? Pendaki dan pecinta alam. Pendaki pecinta alam, jangan sekali-kali kamu dikendalikan oleh goib-goib yang ada di situ. Karena lengah di situ 1 meter, kamu bisa kesasar ya. Iya. Harus lewat petunjuk jalan. Iya. Jangan sampai diingat-ingat keras, di situ ada yang membo-membo, Iya. bisa kejatuhan ya. Ya. Jadi bisa nyasar ke berapa kilo, ke kiri berapa kilo, hilang Iya, benar. ya. Karena penunggu jahat di sana itu banyak sekali. Mungkin Anda tahu sesosok apa saja itu yang apa itu namanya? Yang mengganggu itu. Di sana itu wedon ya. Kebanyakan wedon ya. Ya wedon. Tapi bahasa sana nggak tahu itu wedon. Iya. Ya, wedon itu orang putri dari danau itu ya. Ya, Menyerupai Anjani ya. merupai itu berupa mirip, bukan merupai Anjani. Memiripkan Dewi, orang sesosok cantik bisa masuk awe-awe gini. Iya. Dia minta tolong, akhirnya ditolong, jatuh. Iya. Walaupun di bukit itu kalau ada orang wanita atau orang yang tidak bisa dipertanggungjawabkan suaranya, itu berarti sudah kemasukan ke hipnotis, Anda bisa nurut. Iya. Akhirnya jatuh. Wedon itu adalah juga berupa ular, berupa ikan, ke jurang. Kalau ke jurang itu namanya ular pulun dan Orang pulun. Terus di sana kan banyak para pendaki itu yang jadi korban ya. Terus sama apa? Jalur yang sering menampak jalur 1 menjadi 2 gitu. di situ itu bilangan goib yang ada di sana menunggu ada jalur hitam, ada yang jalur putih. Bilangannya goib. Tapi manusia itu kelalaian jalur gitu Ya, aja. benar. Nah, jalur hitam itu jalur jurang. Kalau jalur putih itu terus setapak. Jadi kalau dilihat itu memang seperti jalur ya. Jalur. Tapi kalau dilewati itu jalur jurang. hitam itu jurang. Nah, biasanya lewat di situ nggak boleh melihat ke jalur. Kan ada eyelan sama teman di sini. Nah, itu sudah pengadangan jalur yang dilalui, yang diatur oleh siluman. Iya. Jadi terhipnotis gitu ya. Badannya yang terhipnotis itu satu, biasanya orang 5 terhipnotis jalur hitam 1. Iya. Sudah bicaranya itu artinya
tidak wajar sudah yang terhipnotis yang mau diatur oleh gaib-gaib di Gunung Renjani. Beda di gunung-gunung lain, makanya yang Sanjaya yang ada di Bukit Tinggi berbicara lain dari yang ada di gunung-gunung pegunungan yang lain. Karena ini harus berhati-hati bahasa-bahasa yang ada di timur. Iya. Kalau di bahasa Gunung Agung beda. Gunung Beda. Agung yang jaga itu memang besar. Besar ya? Besar di Gunung Agung di Bali daripada Sanjaya Gunung Iya. Renjani. Kapan-kapan kita ketemu di Gunung Agung. Ya, Pasti nanti di Gunung Agung itu ada wisudahan di Bali, di puncaknya itu ya. di puncak. Ya kalau ada waktu insya Allah mau mendaki ke Nah, sana ya. Ya kita itu kita diskusi, kamu biar tahu Iya. di Gunung Agung kekuasaan itu ceritanya bagaimana Gunung Agung persamaan di Gunung Rinjani ya. Renjani. Terus ini ada pengalaman dari teman-teman pendaki yang sering mengalami mistik ya di Gunung Rinjani. Pernah seorang pendaki dari Bekasi kalau nggak salah itu tersesat, seorang wanita ya, waktu mau ke puncak Rinjani. Dia hilang selama 3 hari tapi ditemukan. Dia mengalami gaib. Mungkin Anda tahu itu sesosok gaibnya itu apa? Memang dia itu tersesat oleh roh-roh gaib kecil-kecil, ada 3 yang menghantui dan membuntuti dia. Nah, saya yang menolong dia selama 3 hari, saya taruh di puncak. Karena banyak yang mencari. Iya, iya. Itu saya aturkan lagi tanpa sepengetahuan wangsit kepada siapapun. Sebenarnya itu dia sudah lelah. Iya, lelah. Dia sudah lemas. Tapi saya kasih energi dari Eyang Sanjaya. Sanjaya itu penolong. Jadi Anda ikut menolong beliau ya? Saya menolong. Makanya perempuan-perempuan kalau ingin pecinta alam, Anda jangan eyel-eyelan sama teman-temannya dengan tujuan apa ya? Eyel-eyelan itu guyon, Iya. bergaurau, Bergurau terlalu berlebihan, ya. Akhirnya berteriak, mencari teman-temannya, dianggap ada manusia yang kurang ajar di lokasi di sini. Iya. Maunya begitu. Dia langsung disembunyikan menjadi temannya dia maunya. Jadi untung ada Eyang Sanjaya. Iya. Nah, itu memang ada yang diadang yang nantinya. Untung kamu sebagai spiritual. Tahun-tahun yang akan nantinya ada yang diadang minta perempuan 7. Oh, udah ada rencana ya? Rencana ya. Jadi dia itu kelalaian, makanya perempuan yang naik gunung di Renjani walaupun lagi mencari dikatakan tumbal. Oh, kalau laki ya? Ya, menjadi temannya dia. Kamu harus mengejar pelaku dia nanti ya. Ya. Nanti insya Allah kalau ada waktu ya, memang kita punya rencana ke Rinjani ini. Ya. Untuk nanti panggil Eyang Sanjaya. Iya.
sambil lalu tak kasih doa, saya di belakangnya. Ya, makasih. Ajukan kamu di depan praktisi spiritual yang menggiring dia. Karena dia yang sudah persiapan untuk mencelakakan perempuan yang akan, siapakah dia saya belum tahu. Jangan sampai 5 ya. Kalau 5 pasti diterkam semua nanti. Berarti harus 4 ya? Ya lebih dari 5 gitu aja. Nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Jadi ada yang mengingatkan 5 itu nanti sebelum berangkat salam dan berdoa. Yel. Jadi intinya sesuai dengan pemandu. Intinya dalam pendakian itu nggak boleh ganjil gitu ya? Ya harus 8. Ya harus genap. Terus gini ya, yang saya mau tanya juga ya. Di sana kan ada konon katanya gitu loh. Konon katanya di Rinjani itu ada kerajaan jin, yang mana jin itu selalu mengganggu masyarakat dan para pendaki yang selalu menyesatkan gitu. Apa benar di sana ada gitu? Iya, di sana ada 4 ya. Pojok timur 1, pojok utara, dan pojok barat ya. 2. Pojok-pojok itu yang bisa menggantui, yang menyesatkan di jalan-jalan itu biasanya seperti itu, mangsa memangkal di jalan masyarakat yang dekat jalur yang akan ke kota. Nah itu juga penting, karena di Gunung Rinjani banyak misteri. Kamu harus membersihkan berapa titik, pasti kamu bisa. Insya Allah. Siapa kalau nggak kamu yang menolong nanti? Karena ini untuk anak cucu yang nantinya sampai begitu. Tentang di Gunung Rinjani beda di Gunung Agung. Kalau di Gunung Agung itu nanti kamu bisa dengan praktisi spiritual tentang letusan Gunung Agung dan kekuasaan di situ. Udah selesai. Cerita itu tadi mitos dan kenyataan. Iya benar. Memang banyak nyatanya di sana itu. Nah, terima kasih ya atas informasinya dan waktunya. Dan yang Sanjaya mau ke Bukit Tinggi Puncak. Makasih ya. Oh ya, ini ada kenang-kenangan buat kamu ya. Dikasih kenang-kenangan untuk sikap-sikap yang nanti kamu berhadapan jin-jin yang ada di nanti sana. Dibawa di sana ya. Yang gail wedon-wedon itu kamu bawa. Ini dari saya. Di belakang ini ada. Belakang. Ya, coba saya di sini, kamu cari sendiri ya. Dikasih kenang-kenangan sama Eyang Sanjaya. Di bawah ya. Di atas pohon ya. Tinggal ambil, cari agar dibantu di belakang sendiri. Ya kalau nggak ada lampunya. Lampunya. Ini lampu kawan. Lampu tak kelihatan. Oh ini pemirsa, ada 2 batu akik ini kayaknya ya. Wah.
kenang-kenangan dari Eyang Sanjaya. Sudah ketemu. Udah ya. Kalau sudah saya pamitan pulang ya. Terima kasih ya. Mana? Ini nih. Ah, bagus buat kamu nanti buat ke sana ya. Ini nanti dibawa kalau mendaki di Gunung Rinjani ya. Ya, Ya makasih atas kenang-kenangannya dan makasih atas kehadirannya di sini. coba gini kan. Oh iya, ini milik saya buat kamu untuk pergi ke Rinjani agar jin siapa itu memang saya simpan untuk bertahun-tahun buat orang yang bisa menangani. Ya. Demikianlah akhir medomisasi yang kita hadirkan adalah Eyang Sanjaya, yang mana Eyang Sanjaya ini adalah penguasa yang berada di Gunung Rinjani. Dia banyak bercerita bahwa di Gunung Rinjani banyak sesosok gaib yang sering menampakkan diri dan sering menyesatkan para pendaki. Semoga kedepannya di Gunung Rinjani tidak ada suatu halangan apapun dan saudara-saudara para pendaki tidak ada kejadian apapun. Dan jangan lupa berdoa sebelum pendakian. Mungkin praktisi spiritual ada sedikit yang bisa disampaikan. Terima kasih. Memang di Gunung Rinjani itu ada berapa titik misteri ya. Misteri itu yang nantinya kita deteksi, kita masukkan ke mediator para sosok gaib yang jahat-jahat, yang usil-usil, yang sekiranya mengganggu, menyesatkan orang pecinta alam. Itu penting, karena kalau nggak ditangani secepatnya dengan cepat, mengganggu terus, kasihan anak yang tidak berdosa. Benar. Dia akan generasi penerus untuk masa depannya. Dia ingin tahu alam itu kayak apa. Nah, kita tuntaskan, kita bantu ya nanti. Apalagi Gunung Rinjani adalah ikon yang sangat besar di Indonesia gitu. Nah, seperti itu bagi turis, bagi orang asing, orang Cina, orang apa yang ingin terapi berjalan jauh di Gunung Rinjani, nanti nyaman, kita hadir di sana. Baik. Hanya itu yang kita sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.